Perkenalkan saya Grace Hertian. Saya lebih suka, bukan lebih suka ya, mungkin apa ya istilahnya yang enak ya. Saya mau menyebut diri saya itu sebagai singer-songwriter yang pertama. Karena ini kan ada beberapa nih, tapi yang saya tulis paling atas adalah singer-songwriter karena memang profesi saya adalah sebagai musisi, penyanyi, dan penulis lagu. Dan itu merupakan passion terbesar dari hidup saya adalah bermusik sebenarnya. Gitu. Kemudian saya juga seorang dosen di Universitas Kristen Maranatha. Jurusannya adalah fashion design. Gitu. Kemudian saya juga merupakan seorang fiber artist. Mungkin teman-teman banyak yang belum familiar, apakah fiber artist? Gitu. Fiber artist adalah perupa serat karena basic saya di kriya tekstil. Jadi saya bergelut dengan apa yang teman-teman bayangkan saat ngomong tekstil tuh apa sih? Pengen tahu? Kain, baju, ya. Nah, jadi si fiber atau serat ini tuh salah satunya adalah si serat atau benang yang ada nih di pakaian kita gitu. Cuman saya lebih fokusnya ke material yang lain, yang which is adalah logam. Jadi logam pun itu bisa dibilang sebagai serat. Jadi serat itu adalah serat alami, seperti teman-teman tahu katun, lalala, kemudian serat buatan, polyester, kemudian ada juga serat logam. Nah, saya kebetulan berkaryanya ini di ranah serat logam. Kemudian saya juga merupakan seorang ilustrator yang suka gambar-gambar, sempat kerja juga di beberapa clothing buat mendesain baju, gambar-gambar segala macam. Nah, ini sedikit gambaran. Mungkin kalian bingung kayak ini kenapa ada gambar-gambar ini. Ini adalah karya saya waktu saya berpameran. Materialnya adalah logam dan kain, gitu. Ini ada hubungannya nggak sih sama saya sebagai seorang singer-songwriter? Ada banget kalau menurut saya, gitu. Makanya saya pengen share ini. Kalau teman-teman bisa lihat, ini tuh sebenarnya materialnya adalah awan logam yang kemudian dirajut. Kemudian ada lempengan logam, kemudian ada material lain, kain dan sebagainya. Jadi saya aktif berpameran memang sudah lama sih, karena saya lebih fokus di musik sekarang. Terakhir itu sekitar tahun 2010-2011, memang cukup lama gitu. Sekarang saya mau menjelaskan tentang si diskografi, apa saja yang sudah saya lakukan selama perjalanan saya kurang lebih 10 tahun bermusik, bahkan hampir 11 ya, 11 tahun dari 2006. Saya sempat berkolaborasi dengan Tesla Manaf, seorang gitaris jazz asal Bandung. Di tahun 2010 itu saya dan Tesla membentuk duo, Grace dan Tesla, dan kami menghasilkan satu mini album. Isinya ada 4 lagu di situ. Cuman memang terbatas, kita hanya memperbanyak kurang lebih 100 keping, jadi memang belum menyebar kemana-mana. Kemudian saya juga di tahun 2011 sempat berkolaborasi dengan salah satu band indie yang bisa dibilang legendaris juga. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, The Milo. Saya mengisi satu track di track 8, Photograph. Kemudian di tahun 2012 saya juga berkolaborasi dengan salah satu DJ juga Indonesia, Andes, DJ Andes. Saya mengisi salah satu tracknya juga di album Electric Love 3. Lalu di tahun 2014 saya featuring dengan sebuah band jazz yang isinya cewek-cewek semua, ngisi satu lagu, dan itu mereka rilis di tahun 2014. Kemudian akhirnya saya punya album sendiri gitu, karena pasti pertanyaan bagi para musisi, mana albumnya, karena album itu merupakan ibaratnya kayak kuncian kita untuk berkarya di dunia musik gitu. Sebelumnya saya mau cerita dulu mengapa selama itu saya berkarya kurang lebih 10 tahun. Karena memang saya ngerasa sih ini adalah proses pencarian identitas musik saya sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu sound. Jadi saya merasa 10 tahun itu adalah fase pencarian sound bagi saya pribadi gitu. Jadi memang cukup lama prosesnya, karena
ya disambil tadi kuliah, kemudian ada S2, kemudian pameran, lalala, sampai akhirnya fokus untuk bikin album perdana itu kurang lebih sekitar 4 tahun terakhir gitu. Jadi Hela, kenapa Hela? Hela itu dalam bahasa Maluku dan katanya dalam bahasa Manado pun artinya sama, kari gitu. Artinya, nah ini ada Sahertian. Kita mulai masuk Sahertian, Grey Sahertian. Sahertian itu punya makna juga, artinya adalah dayung terus melawan musuh, atau laki-laki tercepat Panggayo dan terkuat Panggayo di seluruh dunia. Panggayo itu dayung, pendayung gitu. Jadi arti nama saya Sahertian itu ya ini, dayung terus melawan musuh gitu. Kenapa isu ini yang saya angkat di album perdana saya gitu? Karena ya tadi saya cerita, selama 4 tahun ya jatuh bangun, saya bisa dibilang adalah musisi indie ya. Jadi memang saya tidak terikat oleh label apapun gitu. Jadi 4 tahun terakhir ini ya lumayan berat sih buat saya gitu, karena dalam prosesnya ada beberapa label nasional yang mengajak untuk rekaman. Cuman pada akhirnya memang mereka mengarahkan musik saya gitu. Sementara dengan background saya yang bisa dibilang seniman juga, kayaknya agak berat ya pada akhirnya. Dan itu pilihan sebenarnya, bukan berarti label itu nggak bagus atau salah, atau kalian tuh harusnya nggak masuk label atau enggak gitu. Cuman memang balik lagi ke pribadi masing-masing dan itu adalah pilihan. Dan ternyata selama 4 tahun saya merenungkan semua lalala ini, ternyata memang saya nggak di situ gitu. Maksudnya saya lebih memilih untuk berkarya independen tanpa campur tangan dari pihak lain gitu. Karena yang saya kejar adalah jujur aja bukan terkenal ya. Kalau sukses mah amin gitu ya, bukan terkenal, tapi apa ya, kepuasan kali ya, rasa di saat kita bisa bikin sebuah karya gitu. Maksudnya itu priceless sih, itu yang mahal kalau menurut saya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada foto. Foto ini adalah foto opa saya. Opa saya itu yang duduk di tengah. Nah, kenapa muncul foto ini dan kenapa Sahertian tadi dan kenapa Hela? Karena di prosesnya selama 4 tahun yang tadi itu, saya udah hampir menyerah gitu. Maksudnya saya kayak, karena mentok sana, mentok sini, mentok sana gitu. Banyak sih yang membantuin gitu, tapi mungkin itu pergulutan pribadi saya juga. Sampai akhirnya saya sempat merasa kayaknya mungkin bukan di musik ya jalan saya gitu. Padahal gak mungkin banget sih, maksudnya secara sadar pun saya udah tahu bahwa saya itu musik banget lah intinya, passion saya. Di sini ada keywords, tracing back the roots. Tracing back the roots yaitu tadi saya cerita bahwa saya semenjak tahu arti nama saya, kemudian saya mulai mundur, saya tarik semua memori-memori, saya tanya-tanya ke keluarga, segala macam yang berhubungan dengan si roots Sahertian saya ini. Jadi saya lumayan menggali dan meriset ibaratnya ya tentang si arti nama Sahertian itu gitu. Karena saya pengen album ini bukan hanya album yang ya udah momentum ya, berdasarkan momentum. Jadi kayak sekarang lagi hype-nya ini, oke, bikin ini, nanti next album kedua lagi EDM nih misalnya gitu kan, nanti mau bikin EDM gitu. Ternyata enggak gitu sih kalau saya gitu. Jadi saya pengen album ini, walaupun mungkin nggak tahu deh respon teman-teman yang mendengarkan atau orang banyak gimana, tapi saya merasa ini adalah masterpiece gitu buat saya pribadi gitu. Kemudian memori, ada tekstur, ada layer. Kenapa? Karena ya berkaitan dengan memori yang which is saya membuka semua lembaran-lembaran berunut ke belakang ya. Apa aja yang udah saya alamin, kemudian cerita tentang sejarahnya keluarga saya dan lain-lain. Kemudian ada structure and surface. Tadi adalah keywords untuk membantu saya dalam mendesain packaging album gitu. Karena namanya anak desain, semuanya pasti pengen dikerjain sendiri gitu, gatel ya, nggak bisa orang lain, tapi pengennya gini. Nah, ini adalah contoh albumnya. Teman-teman bisa lihat materialnya memang jarang-jarang sih kalau menurut saya, karena saya bekerja sama dengan The Majors. Dia adalah distributor untuk si CD saya ini, dan mereka pun merasa kesulitan
Gitu. Kenapa? Karena ini materialnya ringkih, kemudian bukan material pada umumnya. Tapi saya kekeh gitu ya, ibaratnya mah harus ini gitu. Kenapa? Ya tadi, karena ini semua adalah berhubungan dengan filosofi yang saya angkat di si album perdana saya ini gitu. Teman-teman bisa lihat materialnya adalah kalkir, kemudian nah ini teman-teman bisa lihat ini semacam ada tulisan tangan ya, ada tulisan tangan. Nah, tulisan tangan siapakah ini? Ini adalah tulisan tangan ayah saya gitu. Jadi memang saya pengen semuanya ya berkesinambungan gitu ya maksudnya ya. Jadi mempertanggungjawabkan konsep ibaratnya. Gitu. Nah, ini berupa Mika. Tadinya pengennya di print langsung di si kristal ini, cuman mahal, jadi nggak masuk budget sama si label produksinya. No, katanya kamu harus cari jalan lain katanya. Oke, baiklah, Mika, ya kan sederhana sekali ya, kita kayak prakarya nih bikin ini. Kemudian, nah ini baru CD-nya yang di print, ya kurang lebih seperti itulah. Nah ini mengapa berlapis-lapis? Ya tadi balik lagi seperti yang saya bilang, karena saya menelusuri jejak keluarga saya, jejak root saya, jejak akar saya gitu. Jadi saya pengen bikin ini semua berlapis-lapis. Kemudian ada yang menerawang, karena pastinya kita nggak akan lupa sih sama roots ya, harusnya sih gitu. Jadi semua ini memang maknanya sangat dalam kalau menurut saya. Kemudian di si CD ini, kepingan CD-nya ada, nggak kelihatan sih kayaknya, ada gambar semacam kayak ombak di kiri muka saya tuh ada ombak di sini, yaitu balik lagi sama untuk merepresentasikan bahwa Hela mendayung. Saat si album ini jadi, saya juga sempat berpameran di Jakarta di Dialog Way Art Space. Pamerannya berbentuk performance art, gitu, performance art. Next bisa dilihat, ini karyanya. Jadi saya berkolaborasi dengan teman saya yang bantu bikin packaging CD ini juga, namanya Carda Aditama. Dia adalah junior saya di ITB. Kemudian dia tertarik karena dia tertarik dengan filosofi yang saya angkat, dan memang karya-karya Carda ini berhubungan dengan lapisan memori gitu. Jadi makanya dia mengangkat si karya saya yang Hela ini. Nah, performance-nya memang dibentuk dari beberapa orang. Jadi ada saya membacakan narasi tentang apa itu Hela, tentang Maluku. Kemudian teman-teman yang lain itu merespon dengan nyanyian, gitu kurang lebih. Saya nggak ada videonya, jadi mungkin tidak terbayangkan. Tapi nanti kita akan bawain si lagu Hela ini gimana sih. Hela ini saya ciptakan di tahun 2013. Ini merupakan track pertama yang liriknya adalah bahasa Maluku Tenggara Barat, bahasa yang Dena namanya. Usianya sudah hampir 200 tahun, dan dengar-dengar bahasa ini memang sudah hampir punah. Jadi saya bekerja sama dengan salah satu sahabat saya yang kebetulan kakaknya memang sedang meneliti bahasa yang Dena ini di Maluku sana gitu. Jadi proses pembuatannya saya bikin dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian dikirim ke sana dan ditranslate gitu menjadi bahasa yang Dena ini. Nyama Dedesar ma bestitait mus Balisya. Nah, mungkin teman-teman betapa banyaknya bahasa tradisional ya, ibaratnya ya, bahasa lokal di per daerah itu banyak sekali gitu, dan ternyata memang ada yang sampai begini, sampai nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali gitu. Dan jujur aja saya pun nggak mengerti sama sekali, walaupun saya dari Maluku, karena Maluku itu di Maluku sendiri bahasanya sampai ratusan sih bahasa daerahnya gitu ya. Jadi ini salah satu cara saya juga, bukan saya nggak mau muluk-muluk bilang melestarikan, tapi apa ya, memperpanjang usia kali ya. Jadi dengan saya sharing ini ke kalian, ya berarti teman-teman pun menjadi salah satu saksi bersejarah nih untuk si bahasa yang hampir punah ini yang usianya sudah 200 tahun gitu. Kemudian lirik Hela ini artinya ada bahasa Indonesianya. Mari kita semua dayung perahu ke tengah laut. Jangan takut teguran ombak, jangan takut angin topan menderu. Ayo kita terus dayung sampai tiba di negeri seberang. Nah, ini filosofinya berdasarkan nama Sahertian tadi, yang dayung terus melawan musuh. Kemudian bisa dilihat ini adalah
kumpulan beberapa image. Nah, yang saya akan share sebenarnya adalah ini. Saat saya membuat mood board, istilahnya adalah mood board atau image board. Prosesnya sebenarnya beda-beda tiap lagu, cuman setiap lagu di album itu memang saya berawal dari si pengumpulan image atau mood board ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya di situ gambarnya memang ada yang sedang mendayung perahu, kemudian ada yang loncat, ada tekstur air, segala macam. Nah, si mood board ini buat apa sih? Gitu. Apa hubungannya sama musik? Gitu. Kalau bagi saya namanya mood board. Mood itu kan rasa ya. Jadi ini sangat membantu saya untuk apa ya? Mengerucutkan si lagu yang saya buat gitu. Jadi saya buat Hela ini diawali dengan melodinya dulu, seingat saya dari gitar, lalala, humming, kemudian datang lirik, kita gabungin. Nah, disitulah proses saya mencari bantuan visual untuk menciptakan keutuhan lagu ini dengan cari image-image yang ada. Di sini sebenarnya ini akan memudahkan juga untuk produser saya yang membuat aransemen keseluruhannya. Oke, ini track 2 di album saya, judulnya adalah Freedom. Saya buat juga di tahun 2013. Lagunya tentang kebebasan, sesuai judulnya. Kebebasan berkarya kalau buat saya di sini sih, karena pada akhirnya saya bisa berkarya merealisasikan si album ini pun itu merupakan sebuah kemerdekaan sih buat saya pribadi gitu. Nah, ini image-nya saya kumpulkan juga. Ada tangan yang terlipat, yaitu fase-fase saya berteriak kayak, aduh gimana nih Tuhan, tolong dong gitu. Jadi banyak. Next. Ini lagu track ketiga, ini yang merupakan single perdana saya yang sudah bisa didengar di radio-radio. Judulnya adalah Better to Love. Ini saya bikin di tahun 2014. Ini ada bantuan mood board juga. Jadi saat kita melihat gambar ini, pasti sih saya rasa teman-teman pun merasakan sesuatu. Ya, ibaratnya muncullah si keywords yang tadi saya bilang gitu. Ini adalah video klip saya. Jadi saat membuat video klip ini memang si mood board itu sangat berperan penting. Karena sebagai musisi kita tidak bisa kerja sendiri pastinya ya. Kita butuh mentransfer si ide-ide yang ada di kepala kita ke berbagai pihak, yang which is belum tentu semua itu pasti akan mengerti atau sepakat atau satu gambaran dengan apa yang kita mau. Nah, si mood board tadi itu merupakan salah satu senjata saya untuk saya bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Di sini adalah videografernya. Videografernya saya bekerja sama dengan Dani Huda. Jadi simple sih kerjanya kalau sama dia. Jadi saya kasih ini lagunya, ini liriknya. Lagunya Better to Love ini tuh tentang mencintai terlebih dahulu sebelum kita dicintai gitu. Kemudian digambarkan ya, ini salah satunya adalah dengan ya saya mencintai diri saya sendiri apa adanya gitu. Jadi memang scene-nya saya syuting waktu itu di Singapura dan lebih kayak kita jalan-jalan gitu. Jadi dari mood board tadi itu kita bisa ngambil apa sih? Yang pasti mood ya, mood itu rasa, happy. Kemudian apa lagi? Ya cinta itu hangat gitu kan, hangat karena tadi ada sedikit temaram-temaram matahari sore gitu. Kemudian warnanya pun saya based on mood board tadi gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa diterapkan gitu. Bisa ini Fallen. Next. Lagu yang rencananya akan jadi single selanjutnya di tahun 2017 ini mungkin sekitar bulan Maret ya, kayaknya kita akan keluarkan si Fallen. Jadi memang saya lagi bekerja dengan si mood board ini nih untuk videographer, fashion stylist, makeup artist, semuanya based on mood board ini. Kalau di sini teman-teman mungkin bisa lihat ada satu tangan yang real, kemudian ada bayangan, gambar blur, kemudian ada sosok wanita dan laki-laki di situ, pria. Kemudian ada ibaratnya kayak double exposure gitu dengan tanaman-tanaman. Nah, ini lebih sifatnya ini adalah keywordsnya bisa dibilang lebih dreamy. Coba. Nanti kita akan lihat itu. Kemudian ini next song Daddy Day. Daddy Day ini tentang kemarahan saya, tentang ekspektasi karena terkadang
ekspektasi itu yang membunuh kita kalau menurut saya. Jadi saya lebih suka menyebutnya adalah dengan hope atau harapan dibanding ekspektasi, karena ekspektasi saat kita gagal pasti sakit. Ya di sini mungkin kemarahannya cukup terlihat dengan ada gambar tangan itu, kemudian retakan-retakan, kemudian ada orang yang jatuh, ibaratnya jatuh bebas gitu, oke kan? Nah, jadi unsur si mood board ini kalau teman-teman bisa lihat pastinya image, gambar, kemudian bisa juga dari teks atau tulisan, kemudian yang pasti adalah warna. Kita ngomong warna, komposisi warna itu menurut saya sangat penting karena itu yang membatasi sebuah karya gitu. Jangan sampai nanti kita masukin terlalu banyak warna, moodnya maunya gimana? Moodnya misalnya gloomy, tiba-tiba ada merah, cabai, mentereng ada gitu, masuk nggak? Nggak ya, maksudnya dari psikologis warna aja itu nggak masuk. Nah makanya si mood board ini tuh untuk membatasi dan mengerucutkan si karya kita, bentuknya apapun gitu. Next. Nah ini lagu Diam, satu-satunya lagu bahasa Indonesia yang saya bikin karena jujur aja saya agak sulit untuk membuat lirik bahasa Indonesia, itu kekurangan saya akuin. Jadi semoga nextnya saya bisa bikin lebih banyak lagi lagu bahasa Indonesia. Lagu ini tentang, sesuai dengan judulnya, tentang diam. Diam ini berdiam diri karena terkadang terlalu banyak noise di sekitar kita. Padahal kita udah tahu nih arahnya maunya ke sini, tapi ada dari kiri, dari kanan, masukan dari lalalala, sampai akhirnya kita sendiri hilang arah ibaratnya gitu. Nah, yang harus dilakukan kalau dalam proses saya bikin si album ini adalah ya berdiam diri, karena dengan diam itu kita akan semakin mendengarkan apa isi hati kita gitu. Nah, ini mood boardnya saya bikin hitam putih, kemudian ada teksnya juga, ada tekstur lain juga. Next. Nah, ini video klip Diam. Jadi saya sudah ada 2 video klip. Yang kedua ini adalah Diam. Keywordsnya noise, blurry, inaudible dialogue, silence, contemplation, inner peace. Nah ini lagu terakhir di album Hela, Son of Hope, tentang harapan. Di sini juga saya menyelipkan sedikit bahasa Yamdena yang artinya adalah Mamo Sema Tomuatar Raleleko. Itu artinya adalah semoga kalian semua atau kita semua menjadi harapan buat sekitar. Amin. Ya. Next. Ya, ini saya bikin karena memang inspirasi saya adalah si Maluku itu sendiri dengan alamnya. Jadi memang saya bikin sedikit warna hijau karena menggambarkan kenaturalannya. Proses saya dalam berkarya kurang lebih seperti ini. Pertama melodi itu saya rekam dulu pastinya di handphone. Kemudian rhythm dan chord ini saya ngambil gitar. Saya mulai genjreng, oh kayaknya kesini. Saya otodidak, jadi memang terbatas untuk kemampuan bermain alat musiknya, tapi at least saya tahu sih arahnya mau kemana nih chordnya. Kemudian dari situ masuk ke lirik. Liriknya itu belum lirik full kasar, kira-kira apa yang muncul saya tulis dulu. Nah baru masuk ke tahap tadi mood board tadi. Mood board ini tuh yang bantu mengikat semuanya kalau saya gitu. Dari mood board, kemudian udah lengkap nih semuanya, saya kasih ke produser saya. Jadi si pihak lain yang adalah produser saya ini pun bisa menerjemahkan si ide atau keinginan saya dalam lagu yang saya buat gitu, sampai akhirnya jadi lagu. Jadi teman-teman bisa lihat itu ada gambar banyak, bukan berarti harus dipakai semua, tapi teman-teman bisa memilih kira-kira mood apa yang pengen teman-teman tampilkan gitu. Jadi mau sedih atau mau senang atau mau marah, nah itu teman-teman kira-kira bisa memilih dari gambar-gambar yang ada ini, kemudian disatukan. Dan yang tadi saya bilang juga tidak hanya dari gambar tapi warna, karena faktornya itu ada warna, kemudian image-nya pasti, sama nanti kalau teman-teman mau menambahkan tulisan atau apapun silakan, mau digambarkan pun boleh.
kehidupan yang kadang-kadang bikin jenuh ya. Kayak di sini jalan yang begitu panjang gitu, kadang-kadang bikin orang pengen melarikan diri dengan keadaan yang siap seperti itu. Oke, luar biasa. Aduh, barang Merian. Ini dapat banget ini. Maksudnya dari urutannya dari awal saya udah nangkap kalau yang ini. Maksudnya jadi Tante luar biasa loh ini dan sebenarnya ini bisa dijadiin lirik langsung karena Tante nulisnya it's a long long road lonely feels so lonely. Bisa dinyanyiin kan? Cloudy ya. Luar biasa. Hebat. Mary? Oh. Dari sini sih pengen lihat keindahan alam, dari detail-detailnya kita bisa lihat alam kita gitu cakep gitu ya, dari yang kasar, dari dingin, dari semua lah kita bisa ngerasain gitu ya. Oke. Ini salah satu yang kalau dari segi desain ya, komposisi dan oke banget ini. Tepuk tangan dulu. Ini Wina. Oke. Karena Budi hari ini tuh saya lagi farewell sama temen. Dia lagi retirement dan feeling so sad. Ya, jadi emang agak susah untuk berpisah sama. Jadi Budi adalah bakalan kangen sama orang tersebut dan juga mungkin waiting dalam artian kita pengen banget sebenarnya sometimes kalau kita sedih ngerasa kehilangan itu karena kita kehilangan momen dan waiting momen itu bisa terulang lagi gitu. Oke, tahan dulu. Oke, ini nggak perlu dijelasin karena ini based on apa yang terjadi hari ini ya. Oke, saya tadi sampai merinding wow gitu. Perpisahan berarti ya. Tapi pasti akan bertemu lagi ya. Amin ya. Oke. Kerasa sih sedih-sedihnya. Kamu kucek-kucek kertasnya ya sampai lecek gitu ya. Mungkin perasaannya terkoyak-koyak mungkin ya. Ya. There is something stirring inside of me. I'm not sure what it is, but this feeling feels like spring and a taste of happiness. It keeps growing and growing, waking up with the feeling of falling. It's so warm and I felt safe. Please stay for a while. Never knew there would be
Fountain. Mamosema, 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 lagi. Mamosema, mamosema, mamosema. Oke. Teman-teman terus mamosema ya. Oke,
Sebentar ya, kita Insta stories dulu ya biar hits. Diulang demi Instastory. Oke, Mambo Sema aja. Mambo. 1, 2, 3, go. Mambo Sema. Mambo Sema. Mambo Sema. Mambo sekali lagi. Mambo Sema. Dan let it go. Terima kasih. Sekarang waktunya ya. The moment of truth. Winner. Makanya tadi kenapa saya merinding itu ternyata memang benar sih gitu. Feelingnya dapat ya. Ternyata maksudnya saya bisa merasakan itu pas kamu ngomong ya memang tadi baru aja berpisah dengan sahabat. Somehow ini sih makanya nih saya nggak bohong karena saya udah tulis liriknya di belakang, ya kan? Jadi memang ini sih ternyata bisa se-powerful itu ya sebuah mood board dan relate sama perasaan gitu ya. Oke, selamat. Stranded alone, staring at the stars above. I'm here embracing the feeling that you gave to me. Stranded alone, hide slowly fade. Kept telling myself over and over again. Stranded alone, staring at the stars up above. I'm here embracing the feeling that you gave to me. Stranded alone, giving hands slowly saying goodbye. Kept telling myself over and over again. I'm waiting here. Goodbye. But it's so hard to let go. Goodbye. I'm waiting here. Goodbye. But it's so hard to let it sedih, jangan sedih. Apa? The Bliss of Missing You. Oh, ada judulnya, coba ngomong pakai mic. Judulnya The Bliss of Missing You. The Bliss of Missing You. Ya, nanti lagunya mungkin kita bisa ketemu lagi, kita rekam ya, oke? The Bliss of Missing You, oke? Luar biasa, ya, real ini, for real. Jadi kita bisa tukeran kontak, nanti kita jamming. Kamu bisa kasih lagu ini buat teman kamu. Ya. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Oke. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih. Senang banget. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Yeay. Terima kasih semuanya. Iya, Terima kasih Grace. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Halo, saya Grace Hartian dan saya Lina. Oke, menurut Lina gimana nih acaranya nih? Dari yang datang dulu ya. Hari ini luar biasa banget, saya lihat bahwa kalian itu itu benar-benar dari hati dan
layak sih, mungkin memang distribusinya lama dan lahir memang sesuai dengan kalau yang saya rasain dapat di hati saya sih gitu. Dan kalau bisa dibilang makasih buat karyanya, jadi kita bisa nikmatin karyanya guys. Yes, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, terima kasih untuk kesempatannya, karena ini pengalaman luar biasa yang mungkin kita semua bisa rasain, dan ini perdana saya bisa nyiptain karya dari seseorang yang saya belum kenal sebelumnya dan kemudian bisa jadi karya, itu luar biasa. Next project nih ya kita ya. Jadi tadi Wina itu bikin mood board, kemudian saya translate mood boardnya Wina ini ke dalam lirik dan lagu gitu. Jadi on the spot 30 menit saja, tapi somehow saya bisa merasakan apa yang Wina curahkan dari mood boardnya itu gitu. Jadi nextnya sih pasti saya pengen lagu ini ya direkam, kemudian saya akan kasih khusus buat Wina, dan Wina mungkin bisa kasih khusus juga buat temannya gitu. Karena lagu ini didedikasikan untuk temannya Wina gitu. Pokoknya Dan pastinya spesial banget hari ini karena saya bisa lagu terus. jadi sukses terus kreatif morning ya.